Gubernur Jawa Timur untuk meresmikan ketiga unit pembangunan. Mudah-mudahan kami berharap dan bermohon bahwa pembangunan yang kita laksanakan dengan hibah dari provinsi ini dikelola dengan swakelola. Tentu saja kita memberikan tambahan, di samping ada hibahnya juga kita berswadaya. Bisa nanti disaksikan gedung utama serbaguna yang berada di samping kita ini dana hibah yang terbesar. Kemudian yang kedua, ruang perpustakaan Madrasah Aliyah di sebelah utara kurang lebih 20 meter. Barangkali berkenan juga Bu Khofifah untuk melihat. Lokasi yang ketiga berada di lingkungan TK, yaitu Toko Apollo ke timur kurang lebih 200 meter. Kami berharap sekali lagi terima kasih atas segala bantuannya. Ini tiada lain salah satu dari perhatian Pak Heru Cahyono untuk masyarakat Tulungagung. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih. Utamanya Ibu Hajah Khofifah yang mengeksekusi. Terima kasih secara khusus juga kami menyampaikan kepada Bapak Kiai Haji Abu Sufyan yang selama ini setia menemani kami dalam senang dan duka. Juga kepada seluruh alumni, Bapak Prof. Fatoni, Ketua Ikatan Persaudaraan Alumni Pondok Pesantren Panggung, juga kami berharap ke depan menjadi teman setia kami sebagaimana Bapak Kiai Haji Abu Sufyan Sirajuddin. Demikian kata sambutan mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Panggung. Mohon Ibu Hajah Khofifah untuk meresmikannya. Terima kasih atas segala perhatian, ada kurang lebihnya atas penyelenggaraan kegiatan peresmian malam ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan Bupati Tulungagung. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Marioto Birawo MM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrudun jawatin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Al-Mukarram Bapak Kiai Bunyai, para masyayikh, Habaib. Yang saya hormati Bapak Forkopimda Kabupaten Tulungagung, hadir Bapak Kapolres, Bapak Komandan Kodim, Bapak Kajari, Bapak Ketua Pengadilan dan Ketua DPRD. Yang saya hormati Forkopincap Tulungagung. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Panggung Tulungagung, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Pondok Panggung dalam rangka silaturahmi dalam acara peresmian Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Panggung, ruang kelas baru Yayasan Ja'far Shodiq dan ruang asrama dan perpustakaan, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan dan sekaligus penguatan spirit kepada kita umat manusia yang senantiasa kita tunggu syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin. Ibu Gubernur, hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pimpinan daerah Kabupaten Tulungagung mengucapkan selamat datang kepada Ibu Gubernur di Kabupaten Tulungagung beserta rombongan. Semoga kehadiran Ibu Gubernur menambah keberkahan tersendiri bagi masyarakat Tulungagung. Amin. Dan semoga silaturahim kita ini dapat memberikan keberkahan kepada kita semua dan masyarakat Kabupaten Tulungagung pada umumnya. Ibu Gubernur dan hadirin yang berbahagia, juga pada kesempatan ini perlu kami laporkan tentang kondisi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung, bahwa dalam perkembangan 3 minggu terakhir ini, bahwa perkembangan yang terkonfirmasi COVID di Kabupaten Tulungagung semakin menurun dengan angka yang signifikan, pertambahan tiap hari, interval antara 5 sampai dengan 10 orang. Secara kumulatif konfirmasi positif sebanyak 2.827 orang. Jumlah kasus aktif 118 atau 4,17 orang. Jumlah kasus sembuh 2.645 atau 93,56%, dan kasus meninggal 2,26%. Oleh karena itu kita akan berusaha supaya semaksimal mungkin dengan Satuan Gugus Percepatan COVID-19 Kabupaten Tulungagung dengan seluruh jajarannya, baik mengikut sertakan di tingkat Forkopimda sampai dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian para tokoh pemuda dan seluruh komponen warga masyarakat yang ikut melaksanakan terhadap instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro, yang dengan mengoptimalisasikan peran daripada posko yang ada sampai di tingkat RW dan RT, dan ini hasilnya cukup mengembirakan. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peresmian Gedung Serbaguna, ruang kelas baru dan asrama serta ruang perpustakaan, dan tentu saja berharap dengan diresmikannya ini merupakan satu fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana pondok pesantren dan juga masyarakat untuk melaksanakan kegiatan formal, pendidikan formal maupun non formal, serta berbagai kegiatan positif lainnya sesuai dengan kapasitas dan daya tampungnya yang ada. Juga pada kesempatan ini pula mengingatkan kita agar dapat menggunakan sebaik-baiknya fasilitas yang telah dibangun dengan kerja keras, dan terima kasih atas dukungan dana dari Provinsi Jawa Timur lewat Ibu Gubernur dan Bapak Sekda.
Tentu saja kami dari pemerintahan Kabupaten Tulungagung sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih. Kita tahu bahwa pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan yang efektif sebagai benteng pertahanan moral sekaligus pusat pembangunan akhlak dan pendidikan. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan dan semoga dengan diresmikannya gedung serbaguna, ruang kelas baru dan ruang asrama serta ruang perpustakaan nanti akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tibalah saatnya kita simak dan ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Timur. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, khususipun panjenenganipun Al-Mukarramah Bunyai Asrori Ibrahim, nyuwun pangestunipun Bunyai dalam dan rombongan saking Pemprov, ugi Pak Bupati dan rombongan saking Pemkab, nyuwun pangestu mugi dalam menjalankan tugas kami bisa amanah, istiqomah, mudah-mudahan membawa manfaat barokah, selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Pak Sekda, ini luar biasa. Jadi kalau sambutannya Sahibul Ma'had Kiai Fatkur Rahman Syafi'i, Pak Sekda ini rupanya luar biasa leading di Tulungagung. Pangestunipun Kiai Pak Bupati dan segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tulungagung, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, juga Pak Kepala Pengadilan Negeri, Pak Kepala Kakan Kemenak, sedanten matur nuwun, Al-Mukarram Kiai Fatkur Rahman Syafi'i, Sahibul Ma'had dan seluruh pengasuh dari Pondok Pesantren Panggung, juga Yayasan Raden Ja'far Shodiq, ini Sayyid Ja'far Shodiq Sunan Kudus maksudipun Mbak Menawi nggih. Lajeng Madrasah Aliyah Al-Ma'arif, semua yang saya hormati, jajaran PCNU, tentu saudara saya dari PC Muslimat NU, semua santri-santri Pondok Pesantren Panggung yang saya hormati. Menika kami sowan pesantren Panggung, rombonganipun radikata Bunyai. Ada kepala-kepala UPD di Pemprov, juga ada kepala UPD di Pemkab. Sedanten tentu dalam bulan Ramadan ini ada hal yang kita ingin jaring keberkahan di bulan Ramadan, jaring kemuliaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan silaturahim kami semua berseiring dengan ridha dan barokah Allah. Amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menganugerahkan kita semua untuk bersambung silaturahim. Sambungan silaturahim ini, Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap akan juga menjadi silaturahim harokiyah, nyambung program. Nyambung program menika menawi pesantren tentu dengan Kemenak dan tentu dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah provinsi dan jejaring lintunipun. Ada hal yang sekarang tentu kita harapkan. Dulu zaman ibu saya itu masih menulis dari kanan. Karena ibu saya nyantri di pesantren yang dilarang menulis dari kiri. Kalau menulis dari kanan berarti Pak Bupati menulisnya huruf pegon.
Maka tradisi di NU ini lebih mengedepankan listening society, masyarakat yang lebih banyak mendengar, listening society. Di NU mungkin tahun 70-80-an masih banyak warga NU yang gelarnya BA, Bachelor of Art. Kemudian tahun 2000 saya rasa baru berapa yang doktor. Prof. Fatoni itu termasuk alumni pesantren Panggung, sedikit dari warga NU yang doktor dan profesor. Karena sedikitnya profesor di lingkungan NU, maka daripada tidak banyak profesornya, disebut saja profesor tapi protolan GB Ansor. Karena tidak mau kalah, pokoknya wakalah profesori, tapi ternyata protolan GB Ansor. Hari ini sudah mulai banyak kiai bunyai. Ketika sudah mulai banyak educated people di lingkungan NU, di lingkungan pondok pesantren, maka tidak saja listening society, ini sudah schooling society. Antara lain yang kita akan resmikan, ini ada ruang kelas baru, ada gedung perpustakaan untuk madrasah aliyah. Kalau kita berbicara perpustakaan lalu kita membahasnya di bulan Ramadan, maka inilah bulan di mana Al-Quran diturunkan, di mana ayat pertama mengajarkan kepada kita Iqra, membaca. Maka tidak ada sesuatu yang secara kebetulan. Peresmian perpustakaan Madrasah Aliyah Al-Ma'arif, Allah anugerahkan peresmiannya di bulan Ramadan. Insya Allah bunyai kiai, karena tidak ada sesuatu yang bersifat kebetulan. Mudah-mudahan ini adalah menjadi medium bagi proses edukasi yang lebih advance dari seluruh santri-santri yang ada di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif dan yang ada di pesantren Panggung ini. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita oleh Allah ditakdirkan meresmikan perpustakaan ini pada bulan Ramadan. Kalau sudah schooling society, para kiai, para bunyai, tidak akan ada yang menulis sejarah pesantren kalau tidak santri sendiri yang menulis. Maka harus disiapkan writing society. Agak telat, tidak apa-apa. Orang NU itu, Pak Sekda, Pak Bupati, Masya Allah, membaca saja itu agak telat, apalagi disuruh beli koran. Jadi kalau NU bikin percetakan koran, itu pasti korannya tidak maju. Bikin percetakan majalah, ya tidak maju. Uang penduduknya banyak, mau coy males, apalagi disuruh beli. Betul apa betul? Tapi sekarang kan panjenengan tidak perlu beli koran. Sekarang newspapernya sudah elektronik. Sekarang magazinnya sudah elektronik. Jadi sudah tidak perlu lagi beli kertas. Apa alasan untuk tidak membaca? Kalau dulu karena memang keterbatasan mungkin finansial kita, sehingga tidak nutut anggaran kalau mau beli koran, tidak nutut anggaran kalau mau beli majalah. Sekarang ini sudah gratis, e-newspaper, e-magazine, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membaca. Tidak bisa kita menjadi komunitas writing society tanpa diikuti oleh reading society. Jadi ini harus menjadi ekosistem. Ngapunten Kiai Fatur Rahman, ekosistem yang harus kita bangun antara lain adalah kalau kita sudah merasa ini sekolahnya sudah toto, berarti ini sudah masuk pada schooling society. Schooling society ini harus menyiapkan komunitas yang memang cinta membaca, reading society. Masuklah berikutnya writing society. Para santri yang bisa nulis bagaimana pesantren memandirikan santri, ya santri itu sendiri. Maka tradisi menulis menjadi bagian yang sangat penting.
Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2015 Hari Pahlawan, berarti saya baru 2 mingguan jadi Menteri Sosial. Persiapan ini, kita mau wawancara Hari Pahlawan. Bersama saya adalah seorang guru besar, APU beliau, ahli peneliti utama. Waktu masih off air, sebelum kita wawancara on air, beliau sampaikan ke saya soal resolusi jihad. Kata beliau begini, resolusi jihad di Surabaya itu 22 Oktober itu katanya, sebetulnya itu pasukan NU Ansor itu hanya 16 orang. Wah, diskusi saya itu sengit, tapi sebelum on air saya bilang, Prof, bagaimana ceritanya kita bisa melawan Malabi kalau pasukan santri hanya 16 orang? Ini seru ini. Akhirnya kemudian beliau bilang, Ibu, kalau Ibu berdebat ke Pusjarah TNI. Pusjarah TNI karena di sana ditulis bahwa santri yang berjuang hanya 16 orang. Saya kemudian mencoba berkomunikasi ke Pusjarah TNI, akhirnya datang ke kantor Kementerian Sosial. Saya sampaikan bintang 1 itu ke Pusjarah TNI. Apa betul Bapak? Saya bilang, Pak Jenderal, Pak Brigjen, katanya sejarah yang ada di Kapusjarah TNI, santri yang berjuang di Surabaya hanya 16 orang. Boleh saya mendapatkan dokumen itu? Saya akan melakukan usaha untuk mentashih. Beberapa masih bisa ditelusuri sejarahnya. Apa yang ingin saya sampaikan, seluruh santri Pondok Pesantren Panggung, kalau tidak kita yang menulis, jangan harap orang menulis tentang sejarah kita. Oleh karena itu, para kiai, para bunyai, ustadz-ustadzah yang hadir, menyiapkan santri untuk bisa menulis dengan baik, dalam artian sejarah ini runtut, objektif, dan seterusnya. Maka saya sebut kita harus menyiapkan writing society, masyarakat yang punya tradisi menulis yang baik. Kebetulan salah satu yang kita resmikan malam hari ini adalah Perpustakaan Madrasah Aliyah Al-Ma'arif. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu salawat serta salam kita sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, apa yang kita lakukan pada malam hari ini, terutama kalau ada teman-teman media, para kiai, para bunyai, hibah adalah haknya panjenengan. Haknya masyarakat Jawa Timur untuk mengajukan sesuai dengan ketentuan. Kami mohon sampaikan kepada kami kalau ada yang motong hibah yang harusnya sekian lalu sampainya tidak utuh, sampaikan kepada kami, sampaikan kepada saya, sampaikan kepada Pak Sekda, sampaikan kepada Pak Udiono karo Kesra. Kami ingin merapikan dari aroma-aroma yang sempat tercium oleh kami. Kemampuan kami mungkin belum bisa maksimal, tapi kami berharap bahwa hibah yang diterima oleh penerima hibah sesuai dengan apa yang ditandatangani. Para kiai, para bunyai semua, kita berharap bahwa 3 gedung yang kita resmikan tentu hibahnya sifatnya stimulan. Tadi Kiai Fatur Rahman menyampaikan bahwa ini sebagian besar swadaya. Memang Kiai, kita harus menyapa sangat banyak elemen, sangat banyak institusi. Jadi yang dari hibah memang sifatnya stimulan. Selebihnya adalah swadaya yang dilakukan oleh berbagai institusi penerima hibah, termasuk di dalamnya adalah Pondok Pesantren Panggung, Yayasan Raden Ja'far Shodiq, dan juga Madrasah Aliyah Al-Ma'arif. Mudah-mudahan semua memberikan manfaat
bagi seluruh pengembangan ikhtiar menyiapkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, yang memiliki dedikasi yang kuat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami menyampaikan terima kasih. Ini kalau tidak panjenengan siapkan forum ini Kiai, Pak Sekda dan OPD ini saya tidak jelas terawihnya di mana. Jadi tadi karena satu rupanya peresmiannya menjelang berbuka, yang satu ba'da taraweh, namanya saja ba'da taraweh. Jadi harus taraweh dulu baru peresmian. Dan alhamdulillah ini saya rasa satu magnet yang luar biasa dari Pondok Pesantren Panggung. Dalam kalau wau yai derek taraweh datang pendopo, dan saya lihat OPD di Pemprov termasuk Pak Sekda, tarawehnya insya Allah khusyuk. Mudah-mudahan akan diikuti oleh taraweh-taraweh berikutnya ya. Mudah-mudahan seluruh ibadah puasa kita diterima Allah, taraweh kita diterima Allah, tadarus kita diterima Allah, sedekah kita diterima Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk tetap berada di tempat guna dilanjutkan dengan penyerahan cindramata yang akan diserahkan oleh Ketua Yayasan Raden Jafar Shodiq. Kami silakan untuk menuju ke atas panggung. Kepada Ketua Yayasan Raden Jafar Shodiq, Bapak Kiai Haji Fatur Rahman Syafi'i, guna menyerahkan cindramata kepada Ibu Gubernur Jawa Timur. Boleh kami mohon tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Baru saja dicerahkan cindramata kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, dan selanjutnya berkenan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk menuju ke meja prasasti guna dilanjutkan dengan peresmian ketiga gedung baru didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bupati Tulung Agung dan juga Ibu Nyai. Kami silakan untuk menuju ke meja prasasti. Berkenan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk melakukan penandatanganan prasasti. Diawali penandatanganan prasasti peresmian Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Panggung. Lanjutkan dengan prasasti peresmian ruang kelas baru Yayasan Raden Jafar Shodiq. Dan selanjutnya penandatanganan prasasti peresmian ruang asrama dan perpustakaan MA Al-Ma'arif. Penandatanganan prasasti selesai, berkenan Ibu Gubernur untuk menuju ke lokasi peninjauan, di mana peninjauan akan didahului dengan pengguntingan untayan melati oleh Ibu Gubernur Jawa Timur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Tulung Agung, Ibu Nyai dan juga Ketua Yayasan Jafar Shodiq. Bersama-sama dengan mengucapkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi akan Bismillahirrahmanirrahim.
Mohon aplaus Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja dilakukan pengguntingan untayan melati oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Dan selanjutnya berkenan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk melakukan peninjauan menuju ke Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Panggung Tulungagung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan dilakukannya peninjauan Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Panggung Tulungagung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, maka mengakhiri seluruh rangkaian acara kita dalam peresmian Gedung Serbaguna, ruang kelas dan juga ruang asrama serta perpustakaan oleh Gubernur Jawa Timur. Akhir kata kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.